Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pembelajaran daring kita dengan baik dan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang unsur utama dalam pembentukan wacana. Yang mana kelompok 2 terdiri dari Muhammad Fadil Akbar, Nayatri Putri Rosendra, Rara Yunisha, dan Riri Ana Rizky. Untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh saudari Riri. Kepada Riri disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk materi yang pertama yaitu adalah hakikat atau konsep dan batasan dari struktur, tekstur, kohesi, dan kohensi wacana dan teks. Yang pertama, hakikat wacana. Menurut Adi Wimarta dalam Majaja Sudharma tahun 1994 bagian 2 berpendapat bahwa wacana adalah yang pertama yaitu perkataan, ucapan, tutur yang merupakan satu kesatuan, lalu yang kedua adalah keseluruhan tutur. Dalam hal ini, wacana digambarkan sebagai wujudnya dengan keseluruhan tutur yang menggambarkan muatan makna atau yang bisa kita sebut sebagai semantik yang didukung wacana. Sementara itu, menurut Edmondson dalam Jaja Sudharma 1994, bagian 2 berpendapat bahwa wacana adalah satu peristiwa yang terstruktur, diwujudkan di dalam perilaku linguistik atau bahasa atau yang lainnya. Di pihak lain, dikatakan bahwa wacana adalah rekaman kebahasaan yang utuh tentang peristiwa komunikasi. Henry Guntur Tarigan dalam Jaja Sudharma 1994 bagian 3 mengatakan bahwa wacana adalah satuan bahasa yang terlengkap dan tertinggi atau terbesar di atas kalimat atau klausa dengan koherensi dan kohesi tinggi yang berkesinambungan, yang mempunyai awal dan akhir yang nyata disampaikan secara lisan ataupun tertulis. Selanjutnya adalah struktur wacana. Dari yang terendah yaitu bisa kita lihat adanya fonem, lalu morfem, kemudian kata, lalu selanjutnya ada frase, lalu klausa, kalimat, dan baru wacana. Selanjutnya bagian yang C, kohesi dan koherensi wacana. Pengertian kohesi. Kohesi adalah keserasian hubungan antara unsur yang satu dengan unsur yang lain dalam wacana sehingga terciptalah pengertian yang apik dan koherensi. Kohesi merupakan organisasi sintaktik, merupakan wadah kalimat. Kalimat disusun secara padu dan padat untuk menghasilkan tuturan. Hal ini berarti pula bahwa kohesi adalah hubungan antar kalimat di dalam sebuah wacana, baik dalam strata gramatikal maupun dalam strata leksikal tertentu. Pengertian koherensi adalah pengaturan secara rapi kenyataan dan gagasan, fakta dan ide menjadi suatu untaian yang logis sehingga mudah untuk dipahami pesan yang dikandungnya. Koherensi merupakan kepaduan wacana sehingga komunikatif, mengandung satu ide. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa koherensi adalah keterpaduan hubungan antara fakta dan kenyataan dengan ide atau gagasan yang dituangkan dalam bentuk kalimat-kalimat yang runtut dan padu, sehingga pesan yang dimaksud dapat disampaikan dengan baik. Sekian, terima kasih. Untuk materi selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Fadil Akbar. Kepada Fadil. Baik, terima kasih kepada rekan saya Riri. Selanjutnya saya akan membacakan hubungan kohesi dan koherensi. Hubungan kohesi dan koherensi. Kohesi merupakan salah satu sarana pendukung koherensi suatu wacana. Akan tetapi,
bukan berarti bahwa sebuah wacana yang koheren selalu kohesif. Artinya, kohesi dan koherensi umumnya berhubungan. Tetapi tidak berarti bahwa kohesi harus selalu ada agar wacana menjadi koheren. Dengan demikian, ada wacana yang kohesif dan koheren, serta ada wacana yang tidak kohesif tetapi koheren, sebagai akibat pemahaman yang bersifat analogi atau interpretasi lokal, atau sebagai akibat referensi. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Nayatri Putri Rosentra. Kepada Nayatri, disilakan. Materi yang selanjutnya yaitu kriteria teks 7 dimensi di Bjorkgren dan Dressler. Sebagai sebuah peristiwa komunikatif, sebuah teks haruslah memenuhi 7 standar tekstualitas atau Bjorkgren and Dressler tahun 1986. Yang pertama yaitu ada kohesi, di mana kohesi adalah hubungan antar proposisi yang dinyatakan secara eksplisit oleh unsur-unsur gramatikal dan semantik dalam kalimat yang membentuk wacana. Berikutnya ada koherensi, di mana koherensi menurut ilmu linguistik merupakan kepaduan antar satuan lingual dalam teks atau tuturan. Yang ketiga ada intensionalitas, di mana ini adalah kondisi yang memungkinkan sesuatu mengarahkan, menunjukkan, atau mengacu pada sesuatu yang melampaui dirinya sendiri. Yang berikutnya yaitu acceptability, di mana acceptability ini adalah karakteristik sesuatu yang tunduk pada penerimaan untuk beberapa tujuan. Berikutnya ada informativitas, di mana informativitas ini bersifat memberikan informasi dan menerangkan. Selanjutnya ada situasionalitas, dan berikutnya ada intertekstualitas, di mana ini adalah sebuah pendekatan untuk memahami sebuah teks sebagai sisi teks-teks lain. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nayatri. Sekian presentasi dari kelompok 2 pada hari ini. Salah dan kurang kami mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.